Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengingat kembali materi kelas 10 mengenai grafik fungsi trigonometri. Ya, dulu kelas 10 sudah pernah dipelajari grafik fungsi trigonometri, grafik baku. Grafik baku itu ada 3, yaitu Y sama dengan sinus X, Y sama dengan cosinus X, dan Y sama dengan tangan X. Untuk Y sama dengan sinus X, seperti ini grafiknya, masih ingat ya? Jadi periodenya adalah 2pi atau 360 derajat. Kemudian amplitudenya 1. Nilai maksimal, ini nilai minimal. Kemudian Y sama dengan cosinus X. Periodenya masih sama, yaitu 2pi atau 360 derajat. Maksimalnya 1, minimalnya min 1. Ini amplitudenya. Kemudian grafik fungsi Y sama dengan tangan X. Kalau tangan X, periodenya tidak 360 tapi 180, artinya setiap 180 itu grafiknya berulang atau sama. Itu adalah grafik fungsi trigonometri yang bagus. Sekarang yang non baku. Yang non baku itu berarti grafiknya sudah kompleks. Nah, contohnya misalnya kita disuruh menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sinus 2 kali X min 45. Caranya kita gambar dulu grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Seperti tadi, minimal maksimal 1, minimal min 1. Ini grafik fungsi sinus X. Periodenya adalah 2pi atau 360 derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat yang depan ada angka 2. Artinya amplitudenya adalah alfa sama dengan 2. A sama dengan 2. 2 sinus X. Berarti grafik yang diperoleh sebelumnya kita kalikan 2. Tingginya kalikan 2, jadi dari 1 menjadi 2. Kemudian yang bawah juga kali 2, dari min 1 menjadi min 2. Nah ini, jadi ke atasnya 2, ke bawahnya min 2. Kemudian periodenya juga masih sama, 2pi. Setelah itu kita lihat 2 sin 2 kali X min 45. Berarti kita 2 sin 2X. Nah, grafik yang tadinya seperti ini, 2 sinus, nanti periodenya berubah. Menentukan periode dengan cara 2pi dibagi K. K adalah koefisien dari X. Jadi 2pi dibagi 2 sama dengan pi. Pi berarti 180 derajat. Artinya apa? Setiap 180 derajat grafiknya berulang. Ya, grafiknya berulang. Jadi yang tadinya berulangnya sepanjang 360 derajat, nanti berulangnya menjadi 180 derajat. Menjadi begini. Berarti, nah begini, begini. Nah, diperoleh ini. Ini 180 derajat, berulang kembali 180 derajat. Kemudian kita lanjutkan, 2 sinus 2 kali X min 45 derajat. B-nya adalah min 45, ini min 45 ya. Kalau di sini min 45, berarti grafiknya digeser ke kanan. Kalau min, gesernya ke kanan sejauh 45 derajat. Jadi yang tadinya 0, 0 di sini, kita geser di 45 derajat. Nah, 45 derajat digeser. Yang tadinya di sini geser 45 derajat, digeser semua. Jadi semuanya bergeser sejauh 45 derajat. Ini adalah grafik dari persamaan yang ini. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang kedua, disuruh menggambar grafik fungsi Y sama dengan min 3 cosinus 2 kali X min 45 plus 1. Di sini amplitudenya adalah min 3, berarti nanti grafiknya kita kalikan dengan 3. Karena ini negatif, maka grafiknya dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang tadinya nanti ini di atas menjadi di bawah. Awalnya kita gambar dulu Y sama dengan cosinus X. Cosinus X seperti ini, di atas, ke bawah, ini lembah, kemudian bukit, nah sampai sini. Ya, jadi untuk cosinus X, periodenya itu 360 derajat atau 2pi. Jadi ini setengah bukit, satu lembah, setengah bukit, sampai sini. Kemudian kita kalikan dengan 3 dan dicerminkan dengan sumbu X. Nah, ini grafiknya. Maksimalnya 3, minimalnya min 3.
Yang tadinya ini 1 karena dicerminkan terhadap sumbu X, tadinya 1 menjadi min. Jadi di bawah, tapi ini langsung dikalikan dengan 3, jadi min 3, gini. Ini yang tadinya 1 menjadi min 3 di sana. Yang tadinya min 1 di bawah menjadi nanti 3 di atas. Ini, nah ini jadi 3 di atas. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian kita lihat periodenya. Periodenya adalah 2pi dibagi koefisien X. Nih, 2pi dibagi 2. Sehingga pi atau 180 derajat. Artinya grafiknya berulang setiap 180 derajat. Kalau yang tadinya setiap 360, sekarang berulang setiap 180 derajat. Nah, ini 180 derajat ini. Jadi setengah lembah, satu bukit setengah lembah, ini satu periode. Kemudian diulang lagi setengah lembah, satu bukit setengah lembah. Nah, ini adalah min 3 kosinus 2X. Kita lanjutkan. Dia min 45 derajat. Min 45 derajat artinya digeser ke kanan sejauh 45 derajat. Grafik yang diperoleh ini geser sejauh 45 derajat. Yang tadinya min 3 itu di 0, X 0 derajat. Min 3 menjadi di X sama dengan 45 derajat. Geser ke kanan. Nah, ini yang tadinya di 0 menjadi di 45 derajat. Tuh. Kemudian lanjutannya, oh ada tambahnya 1. Kalau ada tambahnya 1 artinya nilainya Y-nya ditambahkan 1. Yang tadinya 3 menjadi 4. Nah, yang tadinya min 3 menjadi min 2. Nah, ini. Yang tadinya 3 menjadi 4. Ya, ini 3 jadi 4. Kemudian min 3 menjadi min 2. Itu adalah cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, sekarang kalau soalnya kebalikannya. Ada grafiknya, kita disuruh menentukan persamaannya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ini 0 derajat, ini 75 derajat, ini 165 derajat. Nah, bentuk umum, misalnya kita mau dinyatakan dalam fungsi sinus. Nah, berarti bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sinus K kurung buka X plus B. Nah, kamu lihat, paling tinggi 3, paling rendah min 3. Ini berarti amplitudonya adalah 3. Sehingga A-nya adalah 3. Kemudian lihat periodenya. Periode itu terdiri untuk fungsi sinus satu bukit, satu lembah. Antara bukit dengan lembah itu sama. Ya, berarti periodenya sama saja dengan 2 kali periode satu bukit atau 2 kali periode satu lembah. Kita mau menggunakan mana? Bukit atau lembah? Kita lihat yang diketahui. Yang diketahui adalah yang di lembah. Ini 75, ini 165. Berarti periodenya adalah 2 kali periode lembah. 2 kali 165 dikurangi 75. 2 kali 165 dikurangi 75. Ternyata periodenya adalah 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat, K-nya seberapa? K-nya diperoleh tadi dari 2pi dibagi K dibagi ini. 2pi dibagi periodenya dia. 2pi 360, berarti 360 dibagi 180 sama dengan 2. Jadi periodenya adalah 2, nanti K-nya adalah 2. Kemudian ini grafiknya itu sebetulnya kalau fungsi sinus itu kan dari 0 ke atas, ke bawah, ke 0 lagi. Nah, ternyata dia bergeser ke kiri. Ya, menggeser ke kiri sejauh berapa? Seharusnya ini 0, ini adalah 90. Ternyata bergesernya ke kiri adalah 90 geser ke 75, berarti 90 dikurangi 75. Nah, 90 dikurangi 75, dia ada 15. Dia positif karena grafiknya geser ke kiri. Jadi kita masukkan Y sama dengan A, A-nya adalah 2. Sinus K, A-nya 3 ya. A-nya 3, sinus
K-nya 2, kurung buka X plus 15 derajat. Mengapa plus? Karena dia gesernya ke kiri. Ini bisa diuraikan seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya ada fungsi seperti ini. Nah, tentukan persamaan fungsi berikut dalam fungsi kosinus. Nah, fungsi kosinus itu sama dengan sinus satu bukit dan satu lembah. Tapi kalau fungsi kosinus yang baku, setengah bukit, satu lembah, setengah bukit. Nah, kita lihat dulu untuk amplitudonya. Amplitudonya adalah 2. Berarti A-nya adalah 2. Nah, ini nanti A ini kamu ganti dengan 2. Setelah itu kita lihat periodenya. Untuk fungsi kosinus yang baku, periodenya 360. Satu bukit, satu lembah. Atau bisa kita lihat periode dari satu lembah dikalikan 2. Atau satu bukit dikalikan 2. Atau kalau kita mau pakai satu lembah kali 2, ini kita nggak tahu ini berapa derajat. Kalau mau kita pakai satu bukit, kita nggak tahu ini berapa derajat. Nah, kita pakai yang diketahui. Yang diketahui ya berarti setengah bukit, setengah lembah. Jadi nanti periodenya adalah 2 kali setengah bukit, setengah lembah. Nah, ini periodenya berarti 2 kali. Ini diketahui 80 dikurangi 20. Nah, 2 kali 80 kurangi 60, 120. Ini periodenya. Nah, sekarang menentukan K. K adalah 360 dibagi periodenya. K-nya adalah 3. Nah, kemudian kita lihat lagi grafiknya. Grafik fungsi kosinus yang baku itu setengah bukit, satu lembah, setengah bukit. Nah, bukit yang di sini harusnya ada di sumbu X atau harusnya di 0 derajat. Tapi ternyata dia geser ke kanan. Geser ke kanan sejauh berapa? Sejauh 20 derajat. Nah, berarti B-nya nanti 20 derajat. Tapi karena gesernya ke kanan, berarti dia adalah min. Nah, geser ke kanan. Nah, tinggal kita masukkan Y sama dengan tadi A-nya adalah 2, berarti 2. Kosinus K-nya adalah 3, berarti 3. Kurung buka X min 20 derajat, gesernya ke kanan. Contoh berikutnya. Ini ada grafik, disuruh menyatakan dalam fungsi sinus. Nah, fungsi sinus yang baku 0, ya di sini 1 bukit, 1 lembah. Ya, seperti itu fungsi sinus yang baku. Kita lihat terlebih dahulu amplitudonya. Amplitudonya adalah 2, berarti nanti A-nya adalah 2. Periode 1 bukit, 1 lembah. Berarti bisa mencari 2 kali periode 1 bukit atau 2 kali periode 1 lembah. Tinggal dilihat yang diketahui. 1 bukit ini kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. 1 lembah ini kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. Nah, bagaimana? Ambil yang diketahui. Bisa kamu ambil dari setengah bukit, setengah lembah. Dikalikan 2. Nah, ini setengah bukit, setengah lembah itu berarti dari 65 ke 155. Berarti periodenya 155 dikurangi 65. Ini baru setengah bukit, setengah lembah. Nah, nanti tinggal dikalikan 2. 2 kali. Ya, ketemulah 180. K-nya berarti 360 dibagi 180, dia sama dengan 2. Kemudian dilihat lagi grafik baku fungsi sinus, ya, grafik fungsi sinus yang baku. Ini ternyata harusnya kan dari 0 naik paling tinggi jatuh di 90, kemudian di sini jatuh di 180, di sini jatuh di 360. Ternyata 0-nya tidak di sini ya, tapi geser. Nah, ini yang bisa kita baca adalah yang maksimal. Maksimal puncaknya. Puncaknya itu kan harusnya di 90 derajat. Harusnya puncaknya terletak di 90 derajat. Nah, dia kok enggak? Dia puncaknya di 65 derajat, berarti dia kan geser ke
ke kiri. Sejauh berapa? 90 kurangi 65. Nah, ini B-nya 90 kurangi 65, dia 25. Kita positif. Mengapa? Dia gesernya ke kanan. Ke kiri kok, ke kanan. Ya, gesernya ke kiri. Harusnya di 90, lah kok dia di 65. Berarti kan geser ke kiri. Nah, berarti dia positif B-nya. Tinggal dimasukkan A-nya adalah 2, K-nya adalah 2, gesernya 25 derajat ke kiri ya. Itu adalah bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri dan bagaimana cara menentukan persamaan dari grafik fungsi trigonometri yang diketahui ya.